Kembali lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Seperti yang tadi Indi sudah sampaikan, kita akan bertemu dengan salah satu orang yang cukup menarik ya secara profiling. Karena terakhir kita ketemu sama beliau pakai jas dengan boxer ya. Dan itu tuh dari Milan ya kalau nggak salah. Di sana tuh kayak lagi dini hari banget gitu kan ya. Jadi memang kita mengganggu jadwal tidur dia. Iya. Jadwal istirahat juga karena kan dia pasti di sana pack banget. Makanya Bener. kita no worries lah gitu ketika atasnya tuh proper, bawahnya ternyata cilukba. Itu pun setelah kita coba untuk ngegapin ya. Jadi kayak coba, gue yakin sih sana boxer. Iya lagi gitu. Bener dulu Dan dong gitu kan ya. dan dia bahkan mau menunjukkan ya. Itu cukup menarik. Dia mau menunjukkan kalau bawahnya pakai boxer. Iya karena kalau nggak salah kan boxernya tuh LV ya. Kayak mau kena gitu tau gak sih? Tahu, gue tahu. Anagramnya itu. Nah tapi sekarang beliau sudah kembali ke Indonesia. Dan bahkan sudah mau bergabung bersama kita di studio baru kita. Karena yang Yes. pertama kalinya beliau ke studio baru kita ya. Iya, baru pertama kali ya ke studio baru. Makanya tadi juga kayak, oh sekarang studionya di sini gitu, bukan studio kita yang lama yang ada di lantai 9 gedung sebelah itu ya. Gimana kabarnya Kak Daniel? Halo kalian berdua. Kita perlu kenalin lagi gak sih? Perlu. Kenalin lagi yuk. Soalnya dia jarang banget kesini ya. Iya, bener. Dia jarang banget ke Detik Pagi. Jarang diundang sih emang. Wah. Boleh kopi. Nah, kamu tuh emang annual Kak konsepnya. Bener, dirimu tuh hanya ada kalau ada red carpet ya. Kemarin Met Gala, Oscar nggak diundang. Oh iya ya? bener. Putra Perdana. Kenapa dia nggak diundang? Iya juga ya. Karena Gak Met Gala menarik kita, soalnya, nggak ada orang Indonesia nya kali Tapi ya. Met Gala menarik. Iya Karena sih. kemarin kan banyak banget orang-orang Asia di situ dan Iya. jadi sorotan di Met Gala kan. Blackpink aja 3 ya? Apa 2? 3. Next year lah ya. Next Next year ya. Live dari sana kali. Wah. Amin. Kita cari sponsor dulu gimana? Bener. Oh mungkin kemarin Met Gala karena nggak ada red carpetnya kan bunga-bunga semua jadi dia Oh. nggak bahas. Kan dia spesialis red carpet ya kan? Tapi kemarin gue ngeliat satu artikel juga yang ngomongin tentang Met Gala dari tahun ke tahun. Ternyata tuh Met Gala zaman dulu tuh norak ya. Maksudnya bentar, dia Dia pakai terorgan. gorden gitu soalnya. Gorden warna putih gitu. Ya Terus- mungkin taste berubah kali Iya ya. kan. Seiring perkembangan zaman, Bener. perubahan fashion, tren gitu. Bener. Dan Iya. mungkin sponsornya udah mulai masuk banyak ya kalau Iya, sekarang. dan mungkin dulu kan belum dipegang sama Ibu Anna Wintour Betul. kan ya. Dari kapan sih ya kita ngebahas? Karena kemarin juga banyak beberapa kontroversi karena beberapa big names yang udah kayak, udahlah gue udah males Met Gala gitu. Sama lah kayak Coachella juga kan udah kayak, udah berapa So, belas tahun, udah capek nih, udah gitu-gitu aja gitu. Itu bisa dibahas nanti ya. Wait a Oke, second. boleh. Kita perkenalkan dulu dan kita mau kenalin gak jadi-jadi ya. Karena Please. langsung kalau sama dia pengen ngobrol. Bener. Please welcome Bapak Daniel Ngantung di sini selaku fashion editor Wallipop. Halo Kak guys. Denny. Kak Daniel. Hai. Kok di sini nggak ada title? Dia kan harusnya udah mau S2 gini kan ada title nambah dong. F apa, M apa nih? Iya. Belum, tunggu aja kalau udah lulus nanti. Iya, gokil ya. Di tengah kesibukan dia menelaah dunia fashion, dia sambil nerusin studinya lagi loh, gokil ya. Gila, Doakan lah ya. mendekatkan diri pada belajaran. Mungkin bisa mendekatkan diri juga sama mic-nya boleh? Oh, iya, Mohon maaf kurang ya. ya, maaf. Iya, terima kasih. Oke. Boleh. Oke, tapi Soalnya kita- udah lama kesini soalnya. Bener, itu dia. Kita tapi hari ini mau ngebahas tentang yang kemarin lagi rame juga, Ya. Festival Cannes. Cannes Yes. Film Festival ya. Bener, Film Festival. Cannes Film Festival. Di mana kan ada teteh aku di sana ya. Yang mana nih tetehnya udah banyak Katanya soalnya kemarin udah nih. jadi Oh, iya. ke Singapura kan sekarang, udah bukan Ece Sunda. Udah bukan Ece Sunda. Gitu, aduh aku kangen banget dia versi yang Oh ini, Ece tuh. ini teteh yang di Singapura. Teteh di Teteh. sana. Tapi kemarin itu tiba-tiba, tadi pagi gue ngeliat ada postingan dari adiknya. Oh, Teh ya, Rani. ya, Rani ya, Syahrani ya. Iya. Sis manager ya. Iya, Sis chief manager. manager. Terus dia itu dia cerita kalau sekarang manggilnya adalah Mbak Getty dan Mas Getty. Pasangan Karena itu. Karena fotonya Fotonya di di Getty. Getty, Getty oke. Image Getty kan. Image. Betul Jadi, sekali. jadi manggilnya, jadi lagi ada di limousine gitu. Terus dia bilang, ini ada Mbak Getty sama Mas Getty gitu. Terus mereka tuh mengkonfrontir bahwa di picture yang ada di Getty itu tuh terlihatnya kok melebar gitu. Nah, aslinya kok enggak Nggak kok kayak ini di aslinya. Instagramnya kali, Iya, gitu jadi kan. dilihatin kalau di videonya itu nggak pakai filter dan enggak kok sebenarnya nggak selebar itu apa segala lah intinya. Harus klarifikasi ya. Karbi, Ah, bener. Karena kan sebetulnya mungkin muncul di media duluan baru di official Instagramnya beliau Ya, gitu. ya, Jadi itu kan jadi kayak oh lagi di sana tapi sedangkan mereka belum ngepost apa-apa. Itu jadi pertanyaan juga bener gak sih terkonfirmasi kalau mereka ke Cannes sana gitu. Apalagi sekarang zaman AI ya. Siapa tahu ternyata bukan AI gitu. kan. Tapi ternyata benar. Bener, akhirnya kan mereka ngepost juga dan udah gitu ada behind the scene lain-lainnya. Kita bahas dari Teteh dulu berarti ya. Boleh. Dan Teteh tuh dapat penghargaan loh Nah, di itu. festival Cannes itu kan. Mungkin boleh diceritain gak Kak Daniel dia tuh dalam rangka apa kesananya. Dan udah gitu kalau gue sih langsung nanti akan bertanya ya dengan handbag lokal yang dia pakai. Itu kan kayak steal the show banget ya. Iya, Minimal iya, mungkin iya. dia bisa
bisa pakai tas ayam kremes mana aja yang dia mau, tapi dia memilih sih yang local brand kita kebanggaan itu gitu. Silakan Kak Daniel. Nah, tapi yang menarik sih, Syahrini kan udah lama ya nggak muncul ya. Iya. Terus tiba-tiba dar gitu kan ya. Gebrakan. Muncul di red carpet gitu kan, di Cannes Film Festival. Lagi orang pada bertanya nih, gak pernah main film kok tiba-tiba muncul. Betul. Gitu kan. Tapi ternyata kalau setelah ditelusuri gitu lebih jauh ya, Syahrini datang juga memang karena ya undangan, sekaligus dia juga menerima penghargaan dari UNESCO ya, kalau nggak salah itu nama penghargaan aku lupa, tapi itu setelah aku search juga sebenarnya penghargaan itu it's not an official UNESCO award gitu, okay. it's part of the ini aja sih, mungkin dari sponsornya UNESCO gitu ngasih penghargaan untuk kiprah wanita yang yang mungkin sudah memberi kontribusi gitu untuk perkembangan di industri hiburan dan budaya gitu di negara masing-masing gitu sih. Secara garis besar sih ya bisa dimaknai seperti itulah. Karena gitu. penghargaan yang dapat adalah apa namanya itu? Outstanding Achievement in Entertainment Influence and Global Cultural Impact untuk program Listen to Her Parole. Listen Itu. to Her Parole. Ya, itu dia. Oke, jadilah dia hadir gitu kan ya. Tuh ini juga kan dia bikin kayak reels BTS-nya dengan bajunya yang berwarna putih dan menggelegar cape-nya dengan Bapak Reno Baraknya dengan menggunakan ya suit up aja gitu ya, tuxedo gitu dengan jasnya. Dan ini rancangan Denny Satriadi. Iya. One of our best friends sih sebenarnya. Iya. Dan Mas dia kalau Dhani. bisa dibilang Syahrini banget aja ya dengan segala keblingan yang ada, tetap ikonnya Cetar teteh. membahana ya. Bener gitu. Tapi emang salah satu yang kemudian jadi sorotan adalah karena warna silvernya ini nyala banget ketika dikasih warna merah dari red carpetnya. Betul, Jadi betul. kelihatan lebih menonjol dengan sangat baik sekali penampilannya. Kayak Betul. memantulkan cahaya lampu sendiri gitu ya ke wajahnya ya. Iya. Nah tapi Kak Daniel ini juga kan katanya jadi pertanyaan ya. Soalnya katanya sekarang banyak rules baru di Cannes tuh. Iya, Termasuk iya. salah satunya nggak boleh pakai dress yang menjuntai-juntai. Iya. Atau mungkin simpelnya teman-teman mungkin familiar dengan istilah ekor ya. Karena biasanya dipakai tuh di baju pengantin gitu ada Iya. ekornya. Ini katanya juga kayaknya agak menjuntai tapi sepertinya dia Untung lolos gitu. ya. Apakah Tapi karena emang- dia bukan Untung ekor tapi lolos. cape gitu. Ya bisa jadi itu, tapi memang yang sebenarnya bikin heboh kan awalnya ada aturan baru, itu kan disebutnya aturan baru, tapi kalau menurut ini ya, kalau aku baca di The Hollywood Reporter, sebenarnya itu aturannya udah lama sebenarnya. bukan Udah tahun lama, ini. bukan tahun ini. Tapi memang dipertegas lagi nih aturan tersebut gitu, bahwa ada larangan kalau artis-artis itu datang jangan memakai busana yang terlalu mempromosikan nudity dan atau menggunakan busana yang terlalu bervolume gede gitu kan. Ya salah satunya mungkin juga berekor atau kalau dalam bahasa fashionnya itu train, berekor panjang, karena takutnya itu mengganggu alur di karpet merah. Setuju, gitu. iya. Gitu sebenarnya. Kalau nudity sendiri ya baju Terlalu terbuka. karena memang beberapa tahun terakhir kan sebelumnya kan udah ada kayak Bella Hadid, itu kan pakai kan agak expose ya. Iya. Dan yang ini bagian juga kayaknya dadanya. Bella masih kelihatan sana sini ya. Iya, walaupun tertutup Hitam, dadanya, cuma mungkin dia yang pas hari pertama tuh dia pakai dress hitam panjang belahannya tapi belahannya panjang. tinggi Ya. ya. Ya mungkin tuh lebih sopan dikit dari yang penampilan-penampilan sebelumnya gitu. Karena mungkin kalau di luar negeri tuh open skinnya tuh bisa sampai half naked ya Iya, gitu. iya, Belum iya. kemarin kan gebrakannya kayak misalnya Kanye West tuh bawa ininya yang udah total naked aja itu sih. Itu kan sebenarnya juga jadi kontroversi juga kan, dan nggak dikasih tahu nih kenapa kok tiba-tiba dipertegas lagi nih alasannya apa, tapi ada kemungkinan Ke-trigger itu. ke-trigger dari kejadian ada di Grammy waktu itu, kemungkinan besar karena itu. Tapi memang aturan ini sebenarnya jadi kontroversi lagi gitu kan, karena ada kritikus yang bilang kenapa sih kok diatur-atur gitu kan, ya tubuh perempuan gitu, nggak usah diatur, toh film sendiri ya bebas berekspresi, nudity it's okay gitu kan, it's part of the art gitu kan. Seharusnya di karpet merah juga dong diperlakukan sama juga gitu. Inti dari kritikannya sih seperti itu. Tapi memang banyak, buat aku pribadi banyak aturan-aturan yang cukup lumayan membingungkan. Kayak misalnya
sebelumnya bahkan harus pakai high heels misalnya, nggak boleh pakai nah flat itu kan shoes. jadi kontroversi juga kan waktu itu sampai siapa Kristen Stewart hampir harus lepas tuh kan dia. Bener. Sepatu Tapi sekarang katanya boleh flat shoes selama memang dia elegan. Yes. Oke. Karena mungkin di dalam bukan klub, sekarang udah bar ya. Jadi gak harus pakai heels atau sneakers. Ibu berpengalaman banget ya. Ya soalnya takut diusir ya, gak jadi masuk. Terlalu santuy, aduh. Sama satu lagi aturan tentang selfie. Karena teman-teman dari Mission Impossible tuh sempat selfie kan. Dan itu akhirnya dikritik juga tuh. Iya, karena mungkin ganggu alur di red carpet Bisa itu kan. jadi, Karena berhubungan dengan waktu gitu kan. Time is money gitu. Kalau aku boleh kutip nih ada aturannya. Kalau di karpet merah, khususnya untuk acara yang jam 7 sampai jam 10 malam, wajib untuk pakai, kalau cowok black tie, kalau cewek evening wear. Terus little black dress oke, cocktail dress oke, dark color suit pantsuit oke, dressy top oke, terus untuk sepatu atau alas kaki, elegant shoes, sandals with or without heels. Nah itu yang tadi itu kan ya. Oke. Terus berarti sandal boleh tuh? boleh selama elegan. Iya, kali ya. karena kalau cewek tuh biasa, Tanpa kalau cowok kan mungkin heels. sendal ya udah slip on atau mungkin sendal jepit gitu ya, flip flop. Sedangkan kalau cewek mungkin sendal tapi bisa gladiator gitu, statement ya kan, sampai betis. Yang penting make it fashion kan gitu ya. Betul. Nah ini yang paling dilarang adalah tasnya nih ya. Tote bags, backpacks, or large bags are prohibited. Ya gak lucu juga sih ya di karpet merah masa bawa backpack sih ya. Iya. Atau mungkin tote bag. Meskipun biasanya cowok kan suka bawa statement bag yang kayak airport bag yang gede banget gitu juga, itu berarti gak boleh. Gak boleh. Gitu. Ribet ya. Mau mehong juga gak boleh gede-gede gitu kan ya. Mau mereknya apapun itu juga gak boleh kalau gak sesuai ntar dilarang masuk. Nah, tapi kontroversi lainnya tuh juga muncul nih Mas, gara-gara ini cukup menarik ya. Kan teman-teman Mission Impossible pada selfie itu. Itu tuh ramean lagi banyakan. Dan kemudian gak diusir, mereka tetap ya dipersilakan masuk seperti biasa. Tetapi ada salah satu aktris asal China, namanya adalah Zhao Yingzi. Ya kemudian Zhao Yingzi katanya. Itu katanya digeret soalnya. Dia kayaknya banyak beberapa poin yang melakukan kesalahannya gitu ya. Nah itu dia. Kalau boleh tahu apa yang menyebabkan. Tapi emang bajunya lumayan kebuka sih. Lumayan kebuka nih, aku juga lagi sambil lihat nih ya sih. Memang meskipun di belakang kayak di hijab ya. Tapi kan kalau dari depan see-through ya Beb. Gini. Itu gak masuk ke dalam hijab kalau gini kan kayak Dune ya. Dune part 2 ya gak sih? Benar. Walaupun secara baju tuh kayak bajunya ini ya. Siapa? Pat Go di Luna Maya kemarin ya. Oh iya benar. Larissa tuh kan. Ini kayak gitu tuh. Ya emang bodisnya itu memang menerawang banget sih ya bagian bodisnya itu. Tapi mungkin bisa jadi itu sebenarnya kain, tapi emang kulit dia seputih itu aja. Jadi kelihatannya soalnya itu badannya dia. Gitu kan. Iya. Tapi memang nggak ada ini sih, laporan resmi yang menyatakan dia diusir atau enggak. Karena selama ini kan berita-berita yang muncul kan hanya dugaan. Terus juga based on the video kan. Ya tapi kalau kita mau menjudge gitu kan, melihat secara kasat mata gitu ya emang sih bajunya transparan sih. Iya sih. Gitu. Iya sih, tapi menurut gue masih tinggian belahannya Bella Hadid kemarin. Nah katanya dia tuh tambah lagi dengan yang katanya dia kelamaan standby di red carpetnya, foto-fotonya. Abis itu katanya dia tuh mau tanda kutip pansos ke Tom Cruise katanya dengan mencoba mendekati. Dan ternyata pas diketahui itu dia katanya lagi undangannya tuh bukan yang official gitu loh, tapi undangan apa. Nah itu gue gak ngerti juga bedanya apa. Jadi red carpet crusher gitu ya. Maybe ya. Tiba-tiba ini ya. Ya menarik juga sih kalau tapi memang belum ada laporan resmi sih ininya. Aku juga nyari dari kannya nggak ada gitu ya, dari si pihak manajemennya Zhao Yingzi juga nggak ada. Iya. Tapi emang bikin ini sih ya heboh banget sih ini dengan aturan baru ini karena sampai stylist artis pada panik kan, itu kan diumuminnya kan sehari sebelumnya gitu. Udah jadi dong bajunya ya. Nah, Halle Berry dia terpaksa ganti tuh bajunya langsung tuh kan ada yang dia pakai hari pertama atau apa, dia kan pakai maxi dress airline Jacquemus ya kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya plan B karena perubahan. Iya, tapi masih dengan desainer yang sama ya. Si stylistnya menggunakan desainer yang sama. Kalau nggak salah ya. Masih Jacquemus juga. Iya, Jacquemus ya. Nah ya itu dia. Ribet emang ya. Dari tadi mungkin tadi Teteh ya kita bahas ya. Yang dari lokal juga kita mau nyamber lagi nih ke yang sepertinya sudah langganan di Cannes every year dan represent salah satu beauty brands ya dari perwakilan Indonesia, yaitu adalah Cinta Laura. Nah, one of the best
look kayaknya. One of the best looks. Dan dia terlihat definisi menyala banget ya dengan warna merahnya. Tapi ya seperti biasa dia selalu mengemphasize gestur lokalnya. Yaitu ada touch of kebayanya. What do you think about ini nih Kak Daniel yang selalu konsisten First of all agak tricky sih sebenarnya kalau kita bilang ini kebaya gitu kan. Karena really kalau kita ngomongin kebaya pakem gitu kan. Kebaya itu kan seperti intinya adalah kayak blus tertutup gitu kan. Nah kalau ini kan dia off shoulder nih. Tapi mungkin karena ada batik segala macam, ya lebih terlihat, ya itu kan bagian rok ya batiknya. Sebenarnya sih looknya lebih terlihat seperti ini sih, evening dress gitu ya. Iya ini kayak baju-bajunya ajang pageant gitu gak sih? Iya, tapi kalau mungkin kalau kita mau bilang kebaya ya mungkin ya kebaya modifikasi gitu ya. Fusion ya. Fusion gitu lah ya, but still she's gorgeous all the way gitu kan. Iya. Flattering banget juga. Ini buatan Intan Avanti. Ya, anaknya Bunda Navanti. Iya, tulang ininya kelihatan banget tuh. Enak gitu. Ini memang ada pengaruh-pengaruh Navanti itu masih kuat ya. Tapi walaupun tetap ada ciri khas dari Intan. Sempat ngobrol nih tadi malam kan nanya-nanya lagi nih detailnya kan. Kayak berapa lama prosesnya. Terbilang singkat sih. 3 minggu. Oh iya? 3 minggu. Bikin baju sebagus ini, dress sebagus ini. Mungkin cinta lalu ukurannya udah ada, jadi kamu gak usah fitting lagi, Beb. Yes. 3 minggu untuk membuat gaun ini dan tantangannya adalah, sebenarnya kalau technically it's okay, but tantangannya adalah jarak sebenarnya. Karena Mbak Intan ini dia base-nya di Semarang gitu kan. Oh, jadi Cinta harus back and forth. Yes, back and forth. Cinta ada di Jakarta. Jadi memang proses fitting juga proses proses kreatifnya ya tantangannya ada di jarak itu. Tapi quoting from the designer herself, semuanya terasa smooth karena dia menyebut Cinta adalah sosok yang sangat kooperatif gitu kan. Perfeksionis tapi tidak mempersulit keadaan. Gitu. Terus mudah diajak komunikasi dan sangat menghargai orang lain, karya dan proses gitu kan. Ya, baju ini nggak akan terjadi tepat waktu kalau Cinta tidak terlibat di dalamnya. Itu penting banget ya. Karena sekarang apapun lo, sesabi apapun lo, tapi kalau lo susah diajak kerja sama orang itu by the end of the day nanti akan males juga. Betul sekali. Dan kita ngomongin batiknya nih ya sekarang ya. Boleh. Batiknya yang di roknya itu. Gaunnya. Nah itu batiknya Pekalongan. Batik tulis dari Pekalongan. Kenapa Pekalongan? Karena balik lagi karena waktunya sempit. Mbak Intan bilang aku tuh bingung, maksudnya kayak gak bisa lagi cari yang lain kecuali batik-batik yang ada di daerah sekitarku kan karena dia base di Semarang. Ya mungkin dekatnya tuh ada Pekalongan, ada Jogja, ada Solo. Tapi kalau menurut dia Jogja sama Solo itu kan nuansanya terlalu klasik. Nah pada saat dia memikirkan Cinta nih ya, Cinta itu kayaknya seperti bunga-bunga gitu. Bersemi. Makanya dia pilih nuansa floral yang ada di Pekalongan yang lumayan kuat gitu kan, ciri khas floralnya di Pekalongan. Dan patternnya tuh gede-gede ya. Yes. Nah itu tadinya sempat kecil-kecil tuh, tapi ternyata karena Cinta pengen menonjolkan batiknya itu, jadi agak diubah sedikit, diperbesar. Nah jadilah sekarang. And that's why kenapa ini bunga-bunga, makanya dikasih tema gaunnya ini, busananya ini adalah biarkan cinta bersemi. Wow. Benar-benar dipersonalize ya buat digunakan sama cinta gitu. Dan ini juga sebetulnya kalau bisa dibilang ada ekor ya Kak ya. Tapi mungkin sepertinya belum menyalahi aturan yang sampai gebiar banget ya. Masih boleh lah gitu kan. Cuma berapa senti ke belakang gitu. Masih gak terlalu ngalangin lah ya. Iya ini kalau misalnya dilihat, coba ada yang tadi dia agak di close up sedikit. Itu tuh detailnya gila banget loh. Ada kayak merah-merah kayak embellishment, brokat, terus itu juga perhiasan emas ya, kayak bros emas itu dari Tulola. Wow. Tulola Design, yes. Tulola Design dari kalau nggak salah sih nuansanya Jogja ya, kalau aku nggak salah. Nah tuh gitu lihat, ya. Jadi dia ada kayak payet ya, apa sih? Something yang kayak beads-beadsnya sih itu tuh. Itu yang bikin sebetulnya ikonnya jadi kelihatan itu kebaya sih, karena kan biasanya kebaya gitu ya. Brokat tapi
Ada kayak mau payet atau mungkin ada si Yes. beads-beadsnya itu Betul. sesuai dengan warna. Tapi kalau nggak salah Cinta Laura tuh dibawa sama brand ya? Iya. Untuk berangkat ke sana ya, Yes. sama L'Oreal kalau nggak Iya. salah ya. Iya, dan emang produk-produk L'Oreal kayaknya lagi di-emphasize warnanya merah juga ya. Iya. Iya. Infallible Promade-nya lah gitu. Ini juga menjawab pertanyaan dari netizen, soalnya pertanyaannya tuh kayak kenapa harus pakai baju merah juga sedangkan tuh red carpet yang bikin dia jadi quote-unquote ngilang Iya, gitu. nyatu Jawabannya, gitu ya. jawabannya adalah karena dibawa sama brand. Dan Tuh. brand tersebut memang lagi mempromosikan yang dengan kemasan warna merah gitu. Iya. Tapi But still, buat aku, ya warna iya. merah it's okay lah. Oke Maksudnya ya memang pas gitu buat Ya. cinta, apalagi dengan temanya tadi kan. Betul. Cinta bersemi itu ya. bersemi tadi tuh. Dan Biarkan dengan cinta bersemi. warna hitam di warna gelap dari si batiknya itu juga enhance banget buat aku, bikin dia Iya. kelihatan elegan. Yes. Iya betul. Kalau ngomongin cinta kan pasti kan hati. Iya. It's a red. It's ya, alright, yes. heart shape kan Heart gitu shape, ya si ya. hati itu. Dan Cinta juga kayaknya dibikin emang make upnya atau warna kulitnya agak sedikit bronze ya kalau dilihat dari wajahnya gitu. Jadi memang itu yang mengemphasize si warna baju merah yang dia kenakan juga Yes, gitu ya. Detikers. Rambutnya juga hairdo-nya Iya, ini ya. bagus. Very structural. Apa namanya, classic, still elegant. Nice. Slick ya, Nice, rapi nice, banget nice ya. Oke. Oke, Betul, mantul. mantul. Berikutnya siapa lagi nih Kita mungkin ngomong yang siapa? jadi perhatiannya Kak Daniel? Hari berikutnya sebenarnya Ini week- teteh kamu tuh kan muncul 2 kali kan tuh. Oh, Iya, Iya itu kan? yang week pertama doang ya? Yang hari pertama, terus habis itu 2 hari apa besoknya ya, dia muncul lagi kan tuh Iya. di red carpet, dia pakai bajunya Tex Saverio tuh kalau Oh, nggak itu salah Tex tuh. Saverio? Iya, yang warna hitam yang ada veilnya itu gitu. oke. Nah, berikutnya juga ada hadir itu Elvira. Elvira Devina Mina. Yes, Putri Indonesia 2014. 2014 ya? Yes, Oh. nggak berasa ya 2014 ya. Udah 11 tahun yang lalu ya? 12 tahun yang lalu dan Karirnya makin melejit. betul. Dan nah, ngomongin soal karir, ya dia datang ya bukan sebagai apa namanya just ya undangan biasa karena dia datang as an actress. Yes. Karena Wow. Lagi ada filmnya filmnya. ya filmnya masuk nominasi ya kalau nggak salah ya. Filmnya tuh kalau nggak salah judulnya Cookster, The Darkest Days. Masuk kategori best indie movie ya kalau nggak salah ya. Ini pokoknya film asal Inggris ya. Yes. Nah ini juga hijaunya juga menarik banget ya menurut Yes. gue ini hijau yang Indonesia banget karena instead of emerald green, punten banget tapi hijau Nyi Roro Kidul banget ini menurut gue ya. Yang kayak Iya lu nggak kalau sih? Pangandaran hilang sih. Iya gitu. benar, bukan yang emerald green yang kayak pohon apa namanya pohon Natal gitu kan ya. Hijau jamrut berlian gitu Ini ya. mah beneran yang kayak steal the show banget hijaunya Iya. dan kalau di blend sama si red carpet ya menyala sekali Yes, gitu. ini karya dari Stella Lunardi. Oh. Stella desainer Indonesia juga. Itu belakangnya tuh sebenarnya ada detail kayak merak kayak gitu ya. Iya kayak Iya. peacocknya gitu. Kayak peacock ya memberi sentuhan timur juga sih akhirnya ya. Ketimurannya. Ada timuran juga Pattern gitu kan. ya. Something exotic. Exotic gitu lah ya. banget. Walaupun sebenarnya kalau dilihat sekilas gitu awalnya aku ngelihat aku pikir ini Aurelie Mooremans karena jujur beda banget mukanya Elvira di sini, agak Iya, sedikit iya, berbeda. iya. Iya, iya. Itu juga kalau dia Bit jalan dia younger bisa ya. mekar. Yo nanti ekornya Enggak gitu. Dia nggak pakai AI, nggak pakai teknologi, nggak tiba-tiba ngangkat gitu. Enggak. Suara lampunya atau kayak dancer gitu. Enggak ya. Kayak bajunya Zendaya Met Gala Iya. gitu kali ya. Menyala-nyala. Menyala kakak. Gitu. Kayak dan strapless juga apa namanya jadi tren juga ya maksudnya ya. Karena menonjolkan bagian bahu seperti tadi Cinta Laura juga. Ini juga si Elvira apa namanya ya memang karena posturnya juga bagus gitu kan, bahunya juga indah gitu kan, jadi it's a good fit sih dress ini. Tapi by the way dia herself tuh udah base UK berarti ya atau masih Itu kayak kita harus cari tahu lagi, tapi memang ya kalau di situ memang dia ini kan film Inggris iya ya. bener Iya, film thriller Inggris film ya. thriller Inggris kan. Ya bisa Cookster jadi The mungkin Darkest dia Days. memang udah cukup lama menetap di sana mungkin Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Lepas dari apapun itu tuh menurut aku adalah hal yang positif ya. Maksudnya untuk membukakan jalur juga untuk artis-artis lainnya. Betul. Untuk berkiprah di mancanegara sana. Yes. Supaya makin banyak lagi artis-artis Indonesia yang kemudian hadir di Cannes 2000 berapa gitu Yes, kan. betul sekali, bukan cuma buat ajang ini ya eksis Iya. ya semata ya gitu, tapi karena memang prestasi Betul, di betul. dunia apa namanya dunia film ini. Dan mungkin As banyak an pertanyaan artist. orang-orang juga kayak kenapa sih emang apa kebanggaannya untuk hadir di Cannes gitu kan? Itu tuh sebenarnya bukan
cuman dia datang aja sebenarnya, bukan cuma attending doang, tapi ini tuh domino efeknya luas banget loh. Banyak orang yang akan mempertanyakan dia tuh siapa, dia tuh dari mana, dari Indonesia. Mungkin banyak orang juga akan tertarik untuk datang ke Indonesia, eksploratif lebih lagi di Indonesia, kain-kain Indonesia bisa keangkat, desainer-desainer Indonesia bisa keangkat gitu. Jadi domino efeknya tuh banyak banget sebenarnya. Iya betul, termasuk tas yang dipakai sama Syahrini itu kan, jadinya kan keangkat lagi. Nah Kak, tapi what do you think ya, ini kan semakin banyak mungkin, hopefully makin bertambah ya nama-nama artis Indonesia yang bisa muncul di ajang-ajang seperti ini. Kalau dari segi fashion menurut lo apakah mereka-mereka ini kalau bisa ya seterusnya tetap ada unsur budaya Indonesia atau ketimurannya yang dibawa gak sih? Atau sebetulnya ya biarkan aja lah mereka dengan pilihan gaunnya gitu. Tapi apakah wouldn't it be nice gitu untuk kayak ada batiknya lah atau mungkin tadi ada unsur kayak merak-merak gini bahkan gitu. Of course, maksudnya seperti yang tadi Aryo bilang kan, gak cuma artisnya aja keangkat gitu, tapi kan industri whole fashion apa yang dia pakai itu kan juga efek dominonya kan juga akan ya semoga gitu, hopefully orang-orang jadi mata tertuju gitu kan ngelihat karya desainer Indonesia yang stand out gitu, yang berbeda dari baju-baju lain ya. Kalau mau pakai ya LV, Saint Laurent gitu kan kayak ya udahlah udah biasa gitu kan. Malah jadi B ya. Iya, ini kan artis Indonesia membawa apa namanya rasa bangga gitu kan memakai buatan desainer dalam negeri, buatan anak bangsa gitu kan. Gak cuma desainernya aja yang keangkat, tapi juga perajin-perajinnya gitu kan. Ya the whole industry sih, dari hulu ke hilir jadinya gitu. That's a good thing. Kayak ya mungkin juga Syahrini kan, ya dia biasa pakai tas Hermes gitu kan. Sekarang dia ganti gitu kan. Tasnya dia menggunakan itu as a fashion statement gitu buat menunjukkan ya desain Indonesia juga gak kalah keren gitu. Ya bisa dibilang ya bisa disimpulkan seperti itulah ya gitu kan. Dia pakai brand Phone World ya. Kalau gak salah tasnya itu ya. Betul. Yang emang dia tekstur kulitnya juga ikonik banget juga ya. Ada yang Crocs skin lah gitu. Atau mungkin kulit-kulit yang memang emang eligible banget untuk tas kulit yang biasanya memang tahannya tuh lama gitu. Dengan adanya aturan-aturan yang makin kesini tuh makin beragam gitu ibaratnya. Berubah-ubah terus. What do you think about it? Tentang penyelarasan antara desainer dengan aturan-aturan di red carpet itu sendiri. Ya di satu sisi ya memang kan ada dress code yang harus kita taati ya gitu kan. Tapi juga ya itu juga jadi tantangan tersendiri sih ya buat desainer untuk menyesuaikan gitu kan. Dan itu juga akhirnya memicu kreativitas mereka juga kan. Agree banget lagi. Agree ya mereka bisa membuat yang sesuai tanpa mengorbankan istilahnya mungkin idealisme atau enggak kreativitas mereka gitu. Tapi di satu sisi yang menarik juga seperti yang tadi di awal aku bilang gitu kan. Ya terkadang aturan ini malah jadinya mengekang kebebasan berekspresi sih gitu kan. Ya bisa sih dilihat dari dua sisi yang berbeda gitu. Tinggal gimana kita ingin melihat dari sisi yang mana? Iya, melihat dari sisi yang mana, inginnya mau tampil seperti apa ya balik lagi ke desainernya atau enggak stylist atau enggak ke artisnya sendiri gitu sih. Gitu. Untuk peran media sendiri, what do you think about us gitu sebagai media untuk bisa mengangkat banyak sekali gitu pemberitaan-pemberitaan yang ada, mau itu it's good news or controversial one gitu. Seperti apa dirimu ngeliatnya? In terms of fashionnya gitu ya? In terms of fashionnya. Ya kalau kita ngomongin ya Indonesia sih, misalkan ada di kancah internasional kita harus selalu mendukung dong ya gitu kan. Selalu mendukung ya desainer-desainer Indonesia, kreatif orang-orang di baliknya gitu kan. Karena ya satu baju itu kan bukan kerjaan satu orang gitu kan, tapi banyak pihak yang terlibat, satu tim gitu kan. Tapi satu sisi memang kita juga harus kritis juga ya gitu kan. Kadang memang ya dunia kreativitas itu kadang ya tipis-tipis lah ya, kayak gak ada garis garis yang jelas gitu antara terinspirasi sama menjiplak gitu plagiarism kan, gitu plagiarism gitu kan. Ya kadang memang ya kita juga harus jeli melihat gitu sih. Begitu. Tapi ada satu lagi nih kayak artis yang Chelsea Islan. Nah ini gue baru lihat banget ketika ya kalau ini mah udah beneran pure ini ya local pride banget. Ini tuh dari Wallipop ya tentu saja teman-teman. Harus dong. Tuh ini kalau misalnya kita lihat kayak base cap ya. Kayak gadis kretek ya. Iya udah gitu baru bawahnya tuh pakai si rok batiknya ini yang sepertinya patternnya juga floral. Ini batik apa Kak? Jadi ini adalah
kalau untuk atasannya ini kebaya janggan. Jangan. Oh, Ya memang ini- lagi tren kan Iya, ya. benar. Semenjak si gadis Gadis kretek kretek, itu kan. Nah ini Hmm. kebaya janggan ini the looks semua look ini satu ini presented by or designed by Wilson Willem. Oh ini Wilson Willem. Wilson Willem. Jadi ini adalah koleksi ready to wear. Oh RTW-nya. Yes, koleksi ready to wear dari koleksi terbaru yang diluncurkan pas Hari Kartini kemarin. Oh, Wow. that's why ya. I think ini mungkin teman-teman nanti bisa ditampilkan video yang full body-nya. Yeah. It's so wearable loh, buat kita Yes. pakai sehari-hari tuh lihat. Yes, Bukan yang exactly. kayak terlalu menjuntai, kayak repot jalannya gitu ya. Yes. Ini roknya masih yang di atas mata kaki. Yes. Lo bisa banget pakai ini ke undangan. Yes, ini kondangan. roknya dari batik Cirebon. Oh. Batik Cirebon. Nah Wilson itu sebenarnya kan suka memakai batik-batik lawas ya, dia suka restorasi. Tapi kalau yang ini memang dibuat baru gitu. Maksudnya ya dibuat baru gitu. But the difference is kalau mungkin yang artis-artis tadi kita mention, kita ngobrolin itu kan memang the whole looknya memang disiapkan khusus buat mereka Iya. kan. Nah tapi kalau ini uniknya adalah this is ready to wear collection Iya, gitu. iya. Dan yang membuktikan maksudnya ya itu juga bisa terlihat keren juga gitu di karpet merah gitu kan. Dan ini dia menggunakan material jacquard camouflage gitu kan. That's why kayak Pantesan. ada loreng-lorengnya Iya gitu kan. bener, kayak kok ada kayak apa ya namanya ya, patternnya gitu ya Yes. seolah-olah ya. Ya kayak camo gitu. Iya, kan, iya, iya, camo. iya. Kayak emboss ya gitu, tapi ya bukan lah ya gitu Yes. patternnya. Tapi ini menurut Oke. aku sih salah satu must have item juga ya, maksudnya soalnya Ya. bisa dipakai kemana aja gitu loh, untuk Betul. acara-acara resmi juga bisa Betul. kan. Tinggal stylingnya aja gimana Iya kan. benar. Ini kayaknya message-nya bahwa kayak lo bisa nih pakai baju-baju ready to wear ya, even untuk acara yang high level gitu kan ya. Jadi Yap. kayak ini mungkin kalau abis ini netizen Indonesia nyariin bisa langsung beli ya. Iya Masih bener. ada San? Gimana Masih San? ada. Langsung ngecek ke Mas Wilson ya. Aku yang ML ya Iya. atau ya L lah gitu. Langsung gitu kan. Iya jadi pada saat koleksi ini dirilis pas menjelang Hari Kartini, ini Wilson cerita si stylistnya langsung hubungin. Stylistnya itu Ajeng siapa aku lupa nama panjangnya. Sostiari bukan? Iya kalau nggak salah ya, Mbak Ajeng langsung hubungin tim Wilson untuk memakai one of the look yang ada di koleksi baru itu untuk si Chelsea pakai di Cannes Oh ini. berarti udah tahu lama, udah tahu maksudnya dia Yes. udah tahu lama kalau misalnya Chelsea akan berangkat untuk Cannes tahun ini. Yes, ya maksudnya Karena dia bulan April ya, kan. kan ha. Hari Kartini April kan. Iya. Ini edisi Dan, koleksi yes, Kartini gitu ya. Betul dan kan rangkaian acaranya kan si Chelsea kan sebelumnya kan udah ada presscon di Indonesia, di Jakarta, terus ada berapa acara lagi dan semuanya looknya by Wilson. Kalau Chelsea tuh bawa brand apa? Kayaknya enggak, dia kan hadir sebagai salah satu ini kayaknya perlu dikonfirmasi lagi ya. Iya, iya, iya. Pokoknya kalau nggak salah mungkin salah satu filmnya itu atau ya dia mendukung lah gitu kan film Indonesia yang Oke. ada ditayangkan Dan di situ. Chelsea kayaknya. juga sekarang tuh udah mulai beralih jadi produser kan. Produser and kayaknya desainer juga karena perhiasan yang dia pakai itu perhiasan dari brandnya dia nggak sih? Oh iya, Yang oh tadi yang ini iya. ya? bener. Sol Etere itu. Oh Yang iya. bentuk iya, kayak Kayak capung. terus sama yang anting-antingnya drops gitu. Nah, itu dia. Dan She's dia kinda tuh- multi talented ya. Iya, Banget, bersama banget. rombongannya memang terlihat ya. Itu yang sebelahnya bahkan beneran Iya. pakai kebaya gitu kan ya, Betul. kebaya. Ya kayak delegasi Indonesia yang kemarin presscon tuh kan ada siapa Bapak Menteri Kebudayaan kita, Bapak Fadlizon ya. Nah itu kan hadir tuh di presscon rombongan yang akan berangkat ke Cannes. Gitu. Oh, amazing tuh ya. Bahkan ada yang pakai ini headpiece-nya cowok-cowok Jawa tuh. Iya, Ya blangkon. kan? Blangkon gitu kan ya. Udah gitu kainnya juga kain Jawa Jogja tuh kayaknya yang ada lipetannya gitu kan ya. Kalau Yes. yang Solo kan biasanya tuh dia ke dalam gitu. Betul. Ah, very beautiful. Ini Juga juga ada Yulia Velbara itu tahun ini menjadi juri juga di Cannes. Iya kan? Jadi memang kita cukup bangga juga karena banyak orang-orang Indonesia yang kemudian berkiprah di Cannes Iya, untuk tahun iya. ini. Dan dia juga pakai Wilson. Itu juga pakai Wilson? Heeh. Hmm. Gitu ada salah satu pemotretannya pakai baju Wilson. Best, Gitu. best. Nice ya, bangga ya Nice ngeliatin ya. nggak cuma Semoga- artisnya tapi juga desainer Indonesia eksis gitu kan. Semakin berkibar betul sekali Yes. Betikers ya. Dan abis ini ya makin well known juga desainer-desainer ini ya. Dan Betul. semakin digunakan produk-produknya at least semakin merajai juga di dalam Betul. negeri ya. Kalau buat Wilson sebenarnya ini yang kedua karena tahun lalu kan dipakai sama Ralin. waktu Oh, itu. iya benar. Tapi bukan di red carpet besarnya itu tapi di acaranya Caring gitu. Iya, Jadi, Jadi ini kalau dari data yang aku dapatkan, produser Indonesia Yulia Evina Bara ini
memulai aktivitasnya sebagai juri dalam section Semaine de la Critique. Weh. Jadi Critics Week ya dari Cannes Film Festival 2025. Bergabung sama Jihan Bogrin, ada Jose Desais, ada Daniel Kaluuya, sama presiden jurinya Rodrigo Sorogoyen gitu. Halle Berry kayaknya juga jadi juri juga ya. Halle Berry juga ya? Kalau Pasti untuk nggak salah session ya. yang berbeda lagi ya? Mungkin. Iya, jadi nggak cuma yang ibaratnya di depan layarnya aja ya, Yes. tapi orang-orang kita juga sudah semakin berkiprah juga di balik layarnya. Yes. gitu. Ya apa namanya, dia mengikuti jejak Ibu Christine Hakim ya. Iya benar. Mengingatkan juga momen dia pakai batik Iwan Tirta di Christine karpet Hakim merah Christine Hakim sama Michelle Yeoh. Iya. Tapi Iwan Tirta gak pernah salah sih. Iya benar. Salah satu kayak Maestro, kita ya. beli batik pengen beli batik Iwan Tirta deh gitu kan ya. Maestro. Udah itu mah udah gak pernah salah lah. Lu pakai apa aja udah pasti cakep ya. Wah. Betul sekali. Anyway, Mas Daniel thank you banget udah mau gabung sama Thank kita you di so sini. much for having me Iya, dan seru banget Lollipop. obrolannya. Ya. Makanya di Indonesia, lu jangan pergi-pergi mulu. Kan tadi kita ngomongin kayak Cinta Laura dibawa brand ke Cannes. Ya kamu juga kan suka dibawa-bawa brand ya. Ya semoga ya. Mungkin brand yang di sini mau mensponsori kan ya. Iya benar. Biar ada banyak bahan liputan ya. Betul Nanti kita bisa sekali. on airin juga di Detik Pagi loh. Betul. Bener. sekali. Teman-teman brand sekali lagi ya, Mas Daniel lagi S2. Jadi kalau misalnya mau lagi sibuk-sibuknya. Jadi mendingan dari sekarang kalau mau masukin tanggal ke Jadi Mas kalau Daniel mau ya. jangan mendadak gitu. Jangan dadakan, Bukan jangan nggak dadakan. jadi tapi jauh-jauh hari ya. Iya, Tetap- pokoknya mau tetap pakai kasih. jasanya Mas Daniel, pokoknya harus dari jauh-jauh hari aja. Ini itu aja pesan kita mah. Karena udah di-mention jadi gue mohon doanya supaya cepat lulus dulu kali ya. Amin. Targetnya kapan tahun ini tahun depan? Tahun depan kali ya. Tahun depan. Tahun depan kan Amin. 2 tahun. Semoga lah ya. lulus. Mudah-mudahan. Jadi Kita bisa doain yang mampir terbaik. lagi ya ke sini. Benar, betul. Mudah-mudahan setelah lulus atau di detik ya, amin. Nanti kalau udah sidang langsung dibawa tesisnya di sini ya, Oke. dipaparkan di Detik Pagi Oke, ya. perlu disiarankan langsung mungkin nanti sidang. Enggak Nggak usah penting. karena dia ngambil antrop ribet ya. Buat kita tuh yang kayak gak ngerti-ngerti Rumit. banget susah. Ya enggak usah repot-repot. Mas Daniel thank you ya. Thank you Terima so kasih much. sekali lagi. Makasih Thank Kak you. Daniel. Nah sekarang kita mau Thank ngeliat you. live dirimu untuk ngomong jangan tidur lagi. Iya. Oke. Dengan kita. Oke, Siap gerakannya. ya. Hafal dong. Oke, gimana? Jangan tidur. Wah, detik pagi. Jangan tidur lagi. Oke, bebas nih gaya. Bebas. Bebas. Bebas berekspresi ya, gak Betul. kayak di karpet merah kan Tidak tuh ada ya. rules. Nggak kalau usah. ini. Oke. Nah di momen ini kita request juga sama MCR. Pokoknya full semua kamera ke Mas Daniel ya. Sepanjang jangan tidur laginya ya. Kalau Gak usah kita ke udah kita. hampir 3 tahun ya, Kita jadi udah kayak 3 tahun. gitu-gitu aja. Iya. Kita mau ngeliat gerakannya Mas Daniel seperti apa ya. Oke. Yuk let's go kalau Pressure gitu ini, ya. pressure. Sudah siap Kak Daniel ya, nanti Oke. mampir-mampir lagi ya. Siap. Dan kita juga akan kembali lagi tentunya Detikers dengan berita-berita lainnya. So tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur.